syaja'ah itu keberanian. Nah, di sini saya mau sampaikan, setiap manusia, siapapun dia, itu semua punya sikap berani dan punya juga sikap takut. Nggak ada manusia yang nggak punya sikap takut, nggak ada. Dan nggak ada juga manusia yang nggak punya sikap berani, nggak, pasti punya sikap berani ya ikhwah. Nah, hanya saja takut dan berani ini perlu kita manage, perlu kita olah, kita kelola, kita jaga supaya kita takut pada tempatnya, berani juga pada saatnya ya ikhwan. Jadi nggak bisa juga sikap takut itu kita hapus dari diri kita, nggak boleh. Sebab apa? Takut yang positif itu diantaranya yang perlu kita tahu adalah takut kepada Allah. Harus ada rasa takut dalam diri kita ya ikhwan. Takut siksa Allah, takut azab Allah, takut murka Allah. Saudara, nah sikap takut kepada Allah ini wajib kita tumbuh suburkan dalam diri kita. Nah, sementara takut kepada makhluk itu yang perlu kita kubur. Itu yang perlu kita tenggelamkan, rasa takut kepada makhluk. Nah, apa beda takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan lari menjauh dari makhluk tersebut. Kita takut kepada seekor singa yang buas, kita akan lari menjauh dari singa tadi. Kita takut kepada seorang perampok, begal, pembunuh, kita akan lari, kita menjauh daripada si begal tadi ya ikhwan. Nah, tapi kalau takut kepada Allah justru kebalikannya. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan lari kepada Allah. Nah, jadi bukan menjauh dari Allah. Bukan. Kalau kita takut kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah. Kita makin memohon rahmat Allah. Nah, karena itu takut yang seperti inilah, takut yang membuat kita semakin dekat. Yaitu kepada yang kita takuti, yaitu Allah. Ini wajib untuk kita tumbuh suburkan. Nah, ini juga merupakan kunci untuk bisa istiqomah. Orang kalau bisa mengatur rasa takutnya, nanti untuk istiqomah insya Allah itu modal. Jadi saya nggak katakan bahwa soal takut dan berani itu adalah itu merupakan arti istiqomah. Tidak, tapi ini modal. Salah satu modal untuk bisa istiqomah. Nah, begitu juga keberanian. Saudara, setiap manusia punya sikap berani. Cuman ada yang keberaniannya ditumbuh suburkan, ada yang keberaniannya dia kubur. Nggak ada manusia yang nggak punya sikap berani. Semua manusia punya sikap berani ya ikhwan. Nah, sekarang ini yang perlu kita jalankan, bagaimana cara kita mengelola supaya sikap berani kita ini muncul ya ikhwan. Berani mengatakan yang hak, berani menegur kebatilan, berani mencegah kemunkaran, berani untuk berjuang ya ikhwan. Nah, ini mesti kita kelola, mesti kita latih, kita buktikan. Secara ilmiah saja ya ikhwan, secara singkat saja, saya mau tanya, Anda lebih berani mana, saat sendiri atau rame-rame? Jujur aja, ayo. Sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Itu sebetulnya pelajaran buat kita. Oh, kalau rame-rame rasa berani tumbuh. Artinya apa? Artinya ini pelajaran buat kita. Kalau kita mau berani, jangan berjuang sendirian. Berjuang bersama sama. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa takum minkum ummatun. Nah, jangan lupa tuh. Ya, jadi di sini wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang Allah minta di sini siapa? Hendaknya ada segolongan umat. Kalau disebut umat apa? Sendiri atau rame-rame itu? Rame-rame. Kalau disebut umat, kata umat itu menggambarkan di sana ada kebersamaan, di sana ada kekuatan, di sana ada struktural yang diatur, di sana ada strategi yang dikemukakan, dan di sana ada kekuatan ya ikhwan. Nah, maka itu sekali lagi dari ayat ini kita bisa lihat. Makanya supaya kita berani amar ma'ruf nahi munkar, jangan sendiri. Tapi kita harus menjadi ummah. Harus ada kebersamaan. Dan percayalah, kalau kita makin bersama, kita makin berani. Dalam dunia kejahatan aja nih, preman-preman. Coba lihat, ada preman, kalau sendirian kayak ayam pecundang dia. Takut ya, Pak. Tapi giliran rame-rame bagaimana? Kayak jagoan. Udah kayak paling berani dia ya, Pak. Kenapa dia berani? Karena ada teman-temannya, dia banyak. Enggak beda. Ini soal mengelola aura keberanian itu, maka bangunlah kebersamaan di antara kita. Disitulah karenanya saya dan kawan-kawan, bahkan banyak tokoh-tokoh ulama dari berbagai tempat, dari berbagai zaman. Kenapa kita membentuk organisasi? Organisasi itu tujuannya untuk menghimpun
kebersamaan, supaya kita berjuang bersama-sama, seiring sejalan. Nah, dengan demikian ya ikhwan, insya Allah rasa keberanian akan muncul. Kira-kira jelas tidak?